Man City terancam dijual jika RUU Sepak Bola Inggris disahkan. Rancangan Undang-Undang Tata Kelola Sepak Bola yang tengah ramai dibahas di Inggris akan mengancam sistem kepemilikan Manchester City dan Newcastle United jika benar-benar disahkan. Parlemen lokal ingin melarang klub bisa dimiliki sebuah negara. Pembahasan RUU Tata Kelola Sepak Bola atau disebut The Football Governance Bill yang awalnya diciptakan oleh Partai Konservatif kini diteruskan oleh Partai Buruh yang baru saja memenangkan pemilihan umum 2024. Seperti diketahui, Man City dimiliki City Football Group, perusahaan yang 81% sahamnya dikuasai Abu Dhabi United Group, perusahaan ekuitas swasta milik Sheikh Mansour yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden UEA. Sedangkan 85% saham Newcastle dikuasai oleh Public Investment Fund yang berasal dari Arab Saudi. Jika RUU tersebut disahkan, maka diyakini akan ada gejolak di kubu Man City dan Newcastle. Sejauh ini, amandemen yang diajukan oleh Basam belum dibahas oleh Majelis Tinggi, dan The Times melaporkan peluang aturan tersebut diloloskan juga kecil, namun bukan berarti tak ada kemungkinan. Man City merupakan juara bertahan Premier League dalam 4 musim terakhir. Sejak dikuasai Sheikh Mansour, mereka juga sudah berhasil meraih seluruh gelar domestik serta memenangi Liga Champions. Sedangkan Newcastle sedang perlahan kembali ke papan atas setelah mendapat kucuran dana Arab Saudi dan berambisi meraih hal yang serupa dengan Man City. Man City terus terpuruk, Guardiola ubah filosofi. Manchester City belum pernah menang di 6 laga terakhirnya. Manajer Pep Guardiola malah bingung, kalau ditanya apakah mau ubah filosofi bermain. Jarang-jarang terjadi setiap hari, Manchester City susah menang. City kalah 5 kali beruntun dari seluruh kompetisi, terbaru diimbangi Feyenoord 3-3 di Liga Champions. Celakanya, City sempat unggul duluan 3-0 atas Feyenoord. Tapi petaka datang di 15 menit akhir. Manchester City sebenarnya masih di papan atas Liga Inggris, duduk di peringkat kedua klasemen sementara dengan 23 poin. Mereka terus tercecer, ketinggalan 8 poin dari Liverpool di puncak. Pun kedua tim akan bertemu di akhir pekan ini. Posisi City nyata juga tidak nyaman. Chelsea, Arsenal, dan Brighton di bawahnya cuma tertinggal 1 poin. Manajer Pep Guardiola dalam sorotan. Racikannya sedang tidak baik-baik saja. Memang sih, badai cedera menghantam The Citizens. Ruben Dias masuk ke ruang perawatan dan bikin pertahanan melemah. Rodri sudah absen panjang duluan. De Bruyne pun belum 100% pulih betul. Pep Guardiola ditanya, apakah dirinya akan mengubah filosofi permainan demi Manchester City raih kemenangan. Guardiola malah bingung ditanya pertanyaan macam itu. Apa yang harus saya ubah? Jika saya sudah mengubah filosofi sejak musim pertama, mungkin kami tidak akan memenangkan 7 titel Liga Inggris dalam 8 tahun terakhir. Dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah kami raih, kami percaya pada dasar-dasar yang harus kami lakukan. Yang harus kami yakini adalah para pemain yang cedera bisa kembali ke performa terbaik mereka. Para pemain yang telah banyak menit bermain harus mendapatkan waktu istirahat, dan kami bisa segera mendapatkan satu hasil bagus yang dapat mengubah pikiran kami. Tidak ada yang abadi, ini akan berlalu. Man City sedang tidak apik karena masalah fisik. Man City tengah dalam tren buruk. Mereka tak pernah menang dalam 6 laga terakhir. 5 laga di antaranya adalah kalah. Hal tersebut bikin Man City semakin jauh tertinggal dari Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. The Citizens berada di posisi kedua dengan 23 poin tertinggal 8 angka dari si merah di urutan kedua. Sementara di Liga Champions, Man City terbenam di urutan ke-17. Mereka baru meraih 8 angka. Kondisi ini jelas tak biasa untuk Man City. Mengingat biasanya mereka bisa segera keluar dari situasi sulit. Kemampuan tersebut bikin Man City mendominasi Liga Inggris dalam 4 musim terakhir. Hal itu tapi belum juga dipertunjukkan pasukan Pep Guardiola di musim ini. Mantan pemain Liverpool, Danny Murphy, menilai bahwa terpuruknya Man City ini karena masalah kebugaran yang menghampiri Man City.
Manchester Biru memang sempat diterpa badai cedera. Kondisi ini mengurangi daya juang Man City. Pasalnya para pemain yang cedera ini jelas butuh waktu untuk bisa kembali menampilkan performa terbaik. Saya pikir masalah terbesar mereka bukanlah kepercayaan diri, tapi fisik mereka. Mereka tidak memiliki daya juang seperti yang kita bicarakan di media, energi, dan kegigihan yang kita lihat dimiliki oleh City. Saya tidak mengatakan bahwa ini semua karena kurangnya usaha mereka. Terlebih lagi ada di antara mereka yang kurang fit secara fisik karena sudah lama tak bermain dan ada pula yang baru saja absen. Dan ketika Anda tidak mampu melakukannya secara fisik terutama di sepak bola papan atas, itu sangat berpengaruh. Manchester City bakal rekrut 3 pemain anyar pada Januari tahun 2025. Manchester City sedang merencanakan beberapa langkah signifikan di bursa transfer Januari tahun 2025 untuk memperbaiki performa mereka yang menurun di awal musim. Dengan musim yang berjalan tidak sesuai harapan, Manchester City kini sedang mempersiapkan strategi untuk mengubah arah perjalanan mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah menargetkan 3 pemain baru pada bursa transfer Januari tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa klub berusaha keras untuk memperbaiki situasi mereka dan kembali bersaing di puncak klasemen. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Man City adalah cedera berkepanjangan yang dialami Rodri, gelandang vital mereka yang sulit untuk digantikan. Selain itu, absennya Kevin De Bruyne karena cedera yang berkepanjangan, serta penurunan performa dari pemain seperti Phil Foden dan Jack Grealish, semakin menambah beban tim. Menanggapi berbagai permasalahan ini, Vicajes melaporkan bahwa City sedang membidik 3 pemain baru untuk memperkuat skuad mereka, dimulai dengan gelandang Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Zubimendi, yang memilih untuk menolak tawaran dari Liverpool pada musim panas lalu demi tetap bertahan di Sociedad, kini menjadi target utama bagi City. Mereka dilaporkan siap untuk mengajukan tawaran finansial yang besar guna merealisasikan transfer ini. Selain memperkuat lini tengah, Man City juga memerlukan tambahan pemain di sektor serang. Salah satu nama yang kini menjadi perhatian Guardiola adalah Maximiliano Araujo. Araujo, yang mampu bermain di kedua sayap, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi lini serang City, terutama setelah penampilan kurang memuaskan dari Savinho dan Jeremy Doku. Di sisi lain, target utama City tampaknya adalah Florian Wirtz. Gelandang serang asal Jerman ini saat ini dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik di dunia dan menjadi incaran banyak klub besar Eropa, seperti Liverpool dan Real Madrid. Mendatangkan 3 pemain pada Januari tahun 2025 merupakan langkah yang sangat ambisius, terutama jika total pengeluaran bisa mencapai 250 juta pound.